Astagfirullahaladzim mas, besar sekali teman-teman. Ayo kita ke mobil mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan malam hari ini seperti biasa ditemani sama Mas Poto. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah alamin. Bapak ini gimana Bapak? Alhamdulillah saya juga baik mas. Tapi ini agak sedikit sakit tenggorokan saya mas. Saya kayaknya kemarin salah nelan saya masalah makan. Tenggorokan saya agak sedikit sakit mas gitu. Emang Bapak ini makan apa Bapak ini? Saya makan ayam, tapi saya tuh ngeletuk tulangnya sedikit mas. Nah saya pikir lah kecil, jadi saya telan aja mas tulang itu. Kok malah kesini-sini sakit mas nih di bagian sebelah sini. Saya takutnya malah mandel mas, gitu. Oh Bapak ini makan tulang? Nggak sengaja mas, maksudnya kemakan gitu. Pikiranku bukan tulang ikan sih, tulang ayam gitu ya. Mungkin nggak sakit malah sakit. Padahal kecil banget mas, nggak ada sekuku, kecil banget. Teman-teman, jadi malam hari ini saya berada di satu lokasi yang mana saya itu pernah melakukan penelusuran di sini, tapi itu udah lama banget. Waktu itu kayaknya ini udah lama deh. Waktu sama Mbak Zenda pun saya juga pernah melakukan penelusuran di area sini. Dan saya sudah pernah bilang kalau ini lokasinya sangat luas sekali teman-teman. Ini 2 tahun penelusuran di sini nggak bakal selesai. Ya, cuma ini agak berbeda dengan yang waktu itu karena ini sudah udah terang, jadi nggak ada tanaman warga lagi di sebelah sini. Waktu itu kan masih banyak tanaman. Teman-teman, saya nggak jauh dari mobil. Di belakang ada mobil ya mas ya. Karena yang saya takutkan nanti kayak kejadian kemarin teman-teman, mobil kita dikempasin sama orang nakal ya mas ya. Saya mau melakukan penelusuran tapi kayak masuk ke dalam gitu ya. Mobil kita tinggal agak lama, mau pulang malah gembes teman-teman. Atau gembes sendiri saya kurang paham, tapi saya dengar ada suara motor lewat, mungkin ya itu ada orang yang iseng jahilin dikempesin ban mobilnya teman-teman. Nah, saya mau datangi lokasi ini karena ini kan jalan menuju ke satu perkampungan ya mas ya. Sekitar 3 mingguan ada orang meninggal di sini mas. Nah, katanya itu ya mas ya, di jalan ini ya mas, itu banyak sekali para pengendara motor ataupun mobil truk, kolbak atau tosa ya mas ya. Kalau malam ini kan pada ngangkutin kayak ini tanaman warga, contohnya pisang ataupun singkong ya untuk dibawa ke pasar ya mas. Nah, mereka ini sering dihadang sama perempuan, itu dikira manusia mas, kayak berhenti gitu ya, kayak minta tumpangan. Nah, waktu si perempuannya ini mendengarkan maksudnya ngatasin kepalanya, itu ternyata dia itu katanya mukanya sangat menyeramkan mas. Nah, dia pun sempat katanya minta tolong. Nah, minta tolong apa? Yang namanya manusia dimintain tolong sama setan ya mereka takut ya mas, pergi dianya. Nah, pernah juga ada yang sampai udah memboncengin perempuan itu, malah mas ya, minta antarnya tuh ke kuburan mas. Tapi bukan kuburan yang kuburannya dia gitu mas. Intinya di pemakaman lah gitu. Jadi pernah ada orang yang sudah diboncengin sama si sosok perempuan itu. Nah, baru ada yang meninggal 3 minggu yang lalu, katanya arwahnya gentayangan. Nah, yang pengganggu jalan ini disangkut-sangkutin. Katanya sebelum ada orang yang meninggal 3 minggu yang lalu itu, jalan ini katanya aman mas. Nah, saya penasaran ini, apakah benar omongan warga itu ada hubungannya dengan orang yang meninggal 3 minggu yang lalu? Apa cuma kayak sasaran mereka aja gitu mas, mungkin hanya kebetulan ya teman-teman. Memang ini lokasinya yang saya rasakan sangat wingit sekali. Dari dulu saya penelusuran di sini, memang ini tempatnya saya akuin ini tempat wingit teman-teman. Bahkan banyak orang yang kesasar ya, bahasanya keselong di sini, dan ditemukan sudah dalam keadaan tidak sadar gitu ya mas ya. Nah, karena mungkin mereka kurang menjaga sikap atau perilaku ya mas, dan ucapan juga teman-teman. Nah,
kita telusuri sepanjang jalan ini, kita buktikan apa yang dibilang warga. Dan buat teman-teman, bantu doa semoga penelusuran saya malam hari ini lancar dan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, teman-teman, di sini hanya ada saya berdua dengan Mas Woto. Tapi kok saya dengar kayak ada suara langkah kaki ya Mas? Mas Woto dengar nggak? Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa yang berjalan? Suaranya kayak semakin deket deh teman-teman. Siapa kamu? Apakah ada orang di sini? Loh Mas. Kok ada suara rintihan Mas? Waduh, berasal dari mana suara ini Mas? Kita harus cari suara ini. Assalamualaikum ya Liroh. Saya datang di sini untuk mengganggu kalian. Silahkan yang mau keluar, yang berkenan, silahkan keluar. Saya nggak melihat apa-apa Mas. Tapi saya dengar ada suara rintihan perempuan dan ada suara langkah kaki berjalan Mas. Sedangkan saya di sini hanya berdua teman-teman dengan Mas Woto. Apakah ada orang lain selain kita di sini Mas? Gak ada tuh Mbak. Iya tuh. Gak ada apa-apa. Tapi saya mendengarkan ada suara langkah kaki berjalan Mas. Jangan-jangan memang bener ada orang selain kita di sini. Tapi ngapain Mas? Jam 2 pagi ada orang di tempat ini Mas. Siapa kamu? Masih nggak mau menunjukkan wujud kamu? Oh, kamu menertawakan saya ya? Oh, saya nggak takut sama kamu. Saya belum melihat apa-apa teman-teman. Hanya suara seperti dia menantang kita nih Mas. Di mana kamu? Dengar teman-teman, kalau kamu sakti, cari saya sendiri. Setelah saya dapatkan kamu, saya akan kurung kamu. Saya nggak akan melepaskan kamu sampai kapanpun. Semua makhluk yang ada di tempat ini, termasuk kamu, saya akan hilangkan. Ayo, saya hitung sampai 3 kalau nggak mau keluar. Siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim Mas. Apa nih? Mas, mundur Mas. Ada sosok besar Mas. Ada sosok besar mau mendekati kita Mas. Mas, di depan Mas. Di depan Mas. Mbak, kenapa nggak melawan Mbak? Mas jangan Mas. Jangan Mas. Jangan dulu Mas. Dia bukan tandingan kita Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Besar sekali teman-teman. Ayo kita ke mobil Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Turun kamu dari mobil saya. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim Mas. Apa orang gila ini Mas? Mas, apakah ada orang gila Mas? Astagfirullah. Jangan dirusakin, kurang ajar kamu. Turun. Astagfirullahaladzim Mas. Mas mukanya Mas. Astagfirullahaladzim. Baluk apa kamu? Siapa? Jangan ngaco kamu. Kamu menuduh saya membunuh kamu. Terus? Dia di kameramen saya. Gak nyambung banget kamu kalau mau nuduh dia. Kita aja baru pertama kali ketemu. Stop. Apa yang kamu melakukan? Jangan dekati dia. Kamu harus melawan saya. Astagfirullahaladzim Mas. Mas hati-hati Mas. Jangan lakukan itu. Dia bukan yang membunuh kamu. Kita kan baru kenal, kita baru ketemu. Ngapain kamu menuduh Mas Woto yang membunuh kamu? Semua laki-laki kamu periksa. Astagfirullahaladzim Mas. Jadi semua laki-laki yang melintasi jalan ini itu diberhentikan sama dia Mas. Jadi dia mau mencari siapa pelaku yang sudah menggilir si arwah perempuan ini Mas gitu. Itu maksud kamu?
Lalu, apa sebab yang membuat kamu begini? Astagfirullahaladzim. Suami saya berarti iblis katanya, Mas. Apa yang dilakukan suami kamu? Ya Allah, Mas, teman-teman. Jadi suaminya ini, dia adalah penjudi berat, teman-teman. Jadi ada suatu ketika yang membuat suaminya itu kalah. Dan suaminya itu nggak bisa membayar, ibarat nggak bisa membayar taruhan itu. Nah, suaminya itu menyerahkan si istrinya ini, Mas, untuk dinikmati bersama. Itu sebagai gantinya lah, ibaratnya gitu, teman-teman. Untuk dinikmati bersama, lalu kamu, kamu sempat dicekoki minuman beralkohol sampai kamu overdosis. Astagfirullahaladzim. Terus, kenapa muka kamu sangat rusak? Astagfirullahaladzim. Mayat kamu dibuang ke dalam jurang. Sehingga wajah kamu tergesek-gesek oleh pepohonan. Alhamdulillah. Tapi katanya jasadnya ditemukan, teman-teman. Karena jurang itu tidak terlalu dalam. Itu hanya untuk membuang jejak aja. Tapi sayang jasadnya ditemukan. Lalu apalagi yang kamu inginkan? Mau sampai kapan kamu mencari orang yang sudah menggilir kamu? Stop, jangan dekati teman saya. Sampai kamu ketemu sama siapa saja yang memperkosa kamu, baru kamu berhenti. Yowes, kamu nggak bisa melakukan itu. Banyak, ini jalan-jalan cuma satu ya, Mas ya. Ini pagi, siang, sore ini banyak yang lewat, malam juga. Karena ini jam 2 pagi aja jadi sepi. Kamu nggak bisa kayak gini. Kamu stop. Bukan, dia kayak mau memeriksa aja gitu, mau ngelihat kamu yang bunuh apa bukan gitu. Karena setiap laki-laki tuh diperiksain, Mas. Maksudnya, ini bukanlah yang bunuh saya waktu itu, kayak gitu, Mas. Lah, di mana suami kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Jadi dia sangat dendam sama suaminya, Mas. Ada suatu ketika dia itu bonceng ke dalam mobil suaminya. Oh, bukan bonceng. Kamu memberhentikan mobil suami kamu. Sampai suami kamu mobilnya tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Astagfirullahaladzim. Karena nyawa harus dibalas dengan nyawa juga. Itu pengucapan dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu boleh sakit hati, kamu boleh dendam. Tapi kamu jangan melakukan ini. Biar semua Tuhan yang membalas. Apa yang mau kamu lakukan? Astagfirullahaladzim, Mas. Mulutnya seperti mengeluarkan busa, tapi busanya kayak bukan putih lagi, sudah kecampur kayak muntah darah gitu, teman-teman. Astagfirullah. Saya suruh menyampaikan ke anak kamu, suruh jangan nangisin ibunya lagi. Oh, Mas, ternyata anaknya masih nggak terima kalau ibunya itu diperlakukan seperti ini. Dan dia nyuruh saya untuk menenangin anaknya yang di rumah untuk tidak menyesali kepergian ibunya. Oke, saya akan turuti kemauan kamu, asalkan kamu mau menuruti kemauan saya. Kamu harus pergi dari tempat ini. Kosongkan jalan ini, jangan ganggu para pejalan dan pengguna motor di area ini. Apakah kamu sanggup? Sanggup kamu? Deal? Deal ya? Saya akan bantu menyampaikan ini ke anak kamu. Tapi kamu harus pergi dari tempat ini. Deal? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, dia meneteskan air mata, Mas. Dia meneteskan air mata, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Mbak siapa?
Siapa? Fairly. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fairly, semoga tenang di alam sana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kami dinnya pun dengan sabit mustaqim total lazina alam ta'ala waladolin. Amin. Saya boleh peluk kamu? Mas, Mbak Fairly udah pergi, Mas. Kemana perginya Mbak Fairly itu, Mas? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kepergian dia tenang dan gak kembali lagi ke sini ya, Mas ya. Teman-teman, next saya akan datangi lokasi ini lagi. Saya akan cek atau apakah Mbak yang tadi ini arwahnya masih bergantayangan di lokasi ini ataukah enggak. Sekitar 2 mingguan lagi saya akan cek ke lokasi ini lagi ya teman-teman, kalau ada waktu dan kesempatan dan diberi kesehatan ya teman-teman. Karena ini sangat membahayakan para pengguna jalan ya Mas, karena seakan-akan kalau ada orang yang melintasi lokasi ini sama arwah Mbak Fairly ini dicegat, dia itu dicekin mana yang merkosa saya gitu teman-teman. Jadi ternyata suaminya itulah yang mengorbankan istrinya sendiri untuk dinikmati bersama kawan-kawannya teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang ada di rumah, buat kalian yang masih suka berjudi maupun itu online ataupun offline ya teman-teman, sudah ya Mas ya, di stop. Jadi mau sebanyak apapun uang yang kamu dapatkan dari berjudi itu tidak baik ya teman-teman, karena itu menimbulkan efek yang sangat tidak bagus. Dan tentu saja yang namanya judi itu dilarang dimanapun ya Mas ya, sama agama dilarang, di negara juga dilarang. Walaupun pakai uang kamu sendiri, kalau kamu ketangkap polisi pasti kamu dipenjara kan Mas. Walaupun itu pakai uang kamu sendiri kan teman-teman, karena semua sudah ada hukumnya. Dan kalian tahu sendiri teman-teman, mohon untuk di skip ya. Kalau untuk berjudi di skip aja ya teman-teman. Tapi kalau ada iklan itu jangan di skip, oke? Mas Woto ada mau disampaikan? Soalnya kita harus sabut dari sini Mas. Saya takut makhluk besar itu datang lagi. Dan kita harus cek mobil apakah ada yang rusak. Teman-teman kita cek mobil ya. Dan mungkin penelusuran malam hari ini saya cukupkan dulu. Karena saya anggap ini sudah selesai. Buat teman-teman yang belum berlangganan silakan berlangganan. Masih banyak video yang belum kalian lihat. Dan tentunya lebih menarik lagi. Saya Fahri Ramadhani dan Mas Woto pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, cek dulu Mas. Cek dulu Mas. Saya takutnya ada kerusakan Mas.